Oke baik, kembali lagi bersama saya atas nama Marcelina Hilda Jaru. Saya salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 yang bertempat di kelas MIPA 2. Kali ini saya akan membahas terkait dengan demonstrasi kontekstual topik 4, yakni panduan observasi karakteristik peserta didik. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke materinya. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu panduan observasi. Panduan observasi merupakan suatu langkah-langkah yang disusun oleh observer dalam melakukan observasi sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian pada panduan observasi perkembangan peserta didik ini, saya lebih terfokus pada 6 langkah, di mana yang pertama tujuan observasi, kedua objek observasi, ketiga aspek-aspek yang akan diobservasi, keempat hal-hal yang perlu dilakukan, kelima lembar observasi karakteristik peserta didik, dan yang terakhir adalah instrumen observasi karakteristik peserta didik. Oke, yang berikut kita masuk pada penjelasan terkait dengan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama adalah tujuan observasi, yaitu memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana pengetahuan kondisi peserta didik di lapangan. Kemudian langkah yang kedua yaitu objek observasi, di mana objek observasi yang saya ambil dijadikan sampel yaitu peserta didik di SMA Negeri 3 Kupang. Kemudian yang ketiga terkait dengan aspek-aspek yang akan diobservasi. Yang pertama tentu saja saya perlu melihat kehadiran peserta didik. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukan observasi terkait sikap dan perilaku peserta didik dalam proses belajar di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, karakteristik peserta didik dalam hal ini adalah keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan peserta didik, perkembangan emosinya, perkembangan sosial, perkembangan moral atau spiritual, kemampuan awal, minat dan gaya belajar, etnik, kultural, status sosial, perkembangan kognitif motivasi, dan juga perkembangan motorik. Oke, yang berikut terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan ini berkaitan dengan aspek-aspek yang akan diobservasi tadinya. Yaitu yang pertama, melihat jumlah dari peserta didik terlebih dahulu, kemudian melihat sikap dan perilaku peserta didik, ketiga meminta kesediaan peserta didik untuk mengisi instrumen observasi, dalam hal ini kuesioner, yang kemudian melakukan observasi karakteristik peserta didik, kemudian yang berikut melakukan analisis hasil observasi, membuat laporan observasi singkat, dan melampirkan hasil observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan pada proses observasi yang telah dijalankan di SMA Negeri 3 Kupang. Kemudian yang berikut terkait dengan lembar observasi karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini lebih saya fokuskan pada keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar, kemudian identifikasi kesiapan peserta didik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral atau spiritual, kemampuan awal peserta didik sebelum melakukan proses belajar mengajar, kemudian minat dan gaya belajar, etnik, kultural, status sosial, perkembangan kognitif, motivasi, dan perkembangan motoriknya. Nah, untuk lembar observasi karakteristik peserta didik ini lebih terfokus pada pegangan untuk saya untuk meneliti secara langsung atau mengamati secara langsung terkait bagaimana sikap dan perilaku peserta didik ketika melakukan proses belajar mengajar. Nah, ini merupakan contoh lampiran dari lembar observasi karakteristik peserta didik, dan ini merupakan lampiran awal, sedangkan masih banyak aspek lainnya yang akan diobservasi. Nah, berikut adalah beberapa aspek yang dapat saya tampilkan, yaitu tentang identifikasi kesiapan peserta didik atau siswa, kemudian perkembangan emosinya, masih ada beberapa aspek lainnya yang belum sempat saya tampilkan. Jadi, ini adalah contoh yang mungkin bisa dijadikan bahan referensi. Dan kemudian yang berikutnya terkait dengan instrumen observasi karakteristik peserta didik. Di sini memuat biodata peserta didik itu sendiri, dan ini terkhusus
diisi secara mandiri oleh peserta didik yang bersangkutan yang melakukan yang mengisi lembar observasi. Jadi di sini ada beberapa aspek yang memang dibutuhkan kepribadian dari peserta didik tanpa hanya mengamati, tapi perlu diisi secara langsung oleh peserta didik. Nah, seperti perkembangan emosi, perkembangan moral, spiritual, kemudian perkembangan sosialnya dan kognitifnya itu memang perlu diisi secara langsung. Dan pada layar itu merupakan salah satu tampilan di awal terkait dengan instrumen observasi karakteristik peserta didik. Oke, baik, berikut terkait dengan dokumentasi. Di sini saya menampilkan beberapa gambar dari kegiatan yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Kupang, di mana pada gambar yang pertama saya melakukan observasi bersama guru pamong yang melakukan proses belajar mengajar, sehingga dari situ saya dapat melihat beberapa hal terkait dengan peserta didik, baik kesiapan mereka ketika melakukan proses belajar mengajar dan selama berdiskusi. Kemudian pada gambar kedua saya diberikan kesempatan oleh guru pamong untuk mengajar di dalam kelas, mengontrol anak-anak di dalam kelas, sehingga saya mengambil kesempatan tersebut untuk dapat melihat secara langsung bagaimana tanggapan peserta didik terhadap saya dalam melakukan proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, di situ saya mendekati beberapa peserta didik untuk memberikan penjelasan dan memberikan pemahaman kepada mereka agar dapat membantu saya untuk melakukan observasi dalam mendukung pembuatan panduan observasi terkait karakteristik peserta didik. Akhirnya selesai sudah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali pada materi-materi menarik lainnya yang dapat memberikan pemahaman kita terkait banyaknya dunia pendidikan yang bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu, sampai jumpa kembali. Dadah.